Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini dari Nas 1 Korintus 1 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25 begini firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, cara dan gaya hidup kita mau tidak mau memang dipengaruhi dunia sekitar kita. Pikiran, pengetahuan, perasaan, perilaku, dan pengalaman hidup yang kita miliki akan memunculkan jejak pengaruh dunia kita. Ada banyak pengaruh semacam ini yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Namun, ada juga yang memang justru harus dihindarkan karena bisa berdampak buruk bagi hidup kita. Sebagai contoh, mengapa orang bisa memaki? Pastilah karena orang itu meniru orang lain yang biasa memaki. Namun siapapun bisa belajar untuk berhenti memaki dan bebas dari pengaruh tersebut. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dalam renungan ini demikian halnya di Korintus, di mana orang-orang Yunani yang terbentuk juga oleh dunia sekitar, yang hidup dari beragam aliran filsafat yang dikenal pada saat itu. Hikmat yang mereka terima dari pemikiran filsafat mempengaruhi dan mendorong mereka untuk menyimpulkan hanya orang bodohlah yang bisa percaya dan menerima kematian Yesus yang disalibkan itu, berdampak bagi keselamatan umat manusia. Mereka menganggap dirinya bijak untuk tidak mempercayainya. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus ketika mengatakan pemberitaan Kristus yang disalibkan dianggap kebodohan bagi mereka. Rasul Paulus mengatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mengapa Allah melakukan ini? Tentulah Allah mau menyadarkan mereka yang menganggap diri bijak. Hikmat Allah memang bisa berbeda dari hikmat dunia. Jadi, siapapun yang menjalani hidup ini hanya mengandalkan hikmat dunia, bisa jadi akan menjauh dari hikmat Allah. Rasul Paulus bukanlah orang yang anti terhadap hikmat dunia. Namun ia menyadari bahwa hikmat dunia pasti mempengaruhi kehidupan orang-orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, jika hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia, pegang dan bersandarlah pada hikmat Allah, bukan pada hikmat dunia. Apa yang diperbuat Allah pasti ada tujuan yang baik, dan orang yang memiliki hikmat dari Allah akan mengerti maksud dan tujuan Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam karya keselamatan yang diberikan kepada manusia, jangan kita anggap sebagai suatu kebodohan dan membuat kita jauh dari Allah, sehingga tidak mengerti tentang perbuatan Allah. Karya keselamatan Allah adalah rencana baik Allah bagi kita. Jika yang bodoh dari Allah lebih berhikmat dari manusia, siapakah manusia sehingga mencoba mengetahui pikiran dan rencana Allah? Jika yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia, siapakah manusia sehingga mencoba menasihati dan mengatur Allah? Pernahkah kita mengatur Allah supaya berbuat ini dan itu kepada kita?
atau kita bertindak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita? Seharusnya Allah berbuat seperti ini, seperti itu untuk saya. Di sini kita telah berusaha mengatur Allah supaya Dia bertindak sesuai dengan kehendak kita. Sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang, kita juga tak bebas dari pengaruh hikmat dunia. Perhatikan baik-baik, jika hikmat dunia ini membuat kita jauh dari Allah dan menolak karya keselamatan Allah di dalam peristiwa Yesus yang disalibkan, jangan kita berpegang pada hikmat tersebut. Sobat Kairos, marilah kita hidup dalam hikmat Allah, menerima bahwa karya keselamatan yang dikerjakannya bagi kita adalah anugerah yang besar dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.